Di balik kerang yang satu ember ini, teman-teman, ada cerita yang bertengkar hebat. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hai, hari libur lagi. Kak, kok libur terus nggak kerja ya? Berapa hari liburnya? Kan tetap ya teman-teman, kalau libur itu seminggu sekali ya. Tapi kali ini aku ngambil ini libur lebih awal karena temanku mau nuker libur, dia mau pergi ke kota. Makanya aku libur lagi hari ini. Dan apa aktivitas kita hari ini? Aku mau ngajakin kalian mau bersih-bersih kerang yang aku kumpulin kemarin-kemarin guys. Cuma sekarang sudah 1 bulan ya nggak dibersih-bersihin karena begitulah, aku malas sekali orangnya. Dan sekalian kita bikin konten hari ini. Ayo. Ini dia teman-teman, aku ini taruh di kamar mandi ya segini, dan di sini ada cucian, abaikan karena princess males. Princess ini sangat malas sekali buat ini mencuci. Waktunya dihabiskan buat konten terus. Dan kalian jangan salpok sama penampakan kamar mandi aku ini yang masih kotor. Dan di sini juga ada cucian bikin mie kemarin ya. Nih dia 1 ember tuh. Di balik kerang yang 1 ember ini teman-teman ada cerita yang paling ini kemarin ya. Aku sama Bang Joko kemarin bertengkar hebat. Aku ceritain sedikit ya sebelum kita cuci kerangnya. Kemarin gara-gara kerang ini aku bertengkar hebat sama si Bang Joko. Kan awalnya kerang ini aku taruh di luar kamar kan. Dan sampai beberapa hari aku gak masukin. Dan pas hari itu dia sama temennya ngerokok di luar, tepatnya di luar kamarku. Dan mereka berbincang-bincang, terus aku lagi posisinya di dalam kamar. Terus singkat cerita si Bang Joko ini sudah masuk ke kamar. Dan pas itu aku dengar ada suara kerangku, ada suara orang yang numpahin kerang ini di luar. Dan sambil kayak sek kayak milih-milih kerang gitu, kayak mainin kerang gitu teman-teman. Terus pas itu aku tanyain si Bang Jokonya, terus kayak ada yang ini yang numpahin kerangku, siapa itu? Oh itu temanku, dia mau minta sedikit, terus aku bilang ya kamu ini ambil aja sedikit. Langsung marah besar. Terus aku marah besar langsung ngerang. Terus ngapain kamu kasih dia tanpa seizinku? Emangnya itu barangmu? Aku bilang kan, ya kan cuma kerang, apa ininya, apa maksudnya apa beratnya gitu loh, cuma kerang katanya gitu. Kamu bilang cuma kerang, sana kamu ke pantai dan ambil kerang ini. Kamu tahu berapa hari aku ngumpulin kerang ini? Aku bilang kan. Terus ya ampun katanya, hatimu itu kecil banget katanya gitu. Terus hatimu itu kecil banget, cuma kerang aja kamu kayak gini katanya. Terus aku semakin marah nih. Terus aku semakin marahku membara nih. Masalahnya bukan itu, sedikit tidak dia minta izin dulu sama aku, apakah orangnya ini boleh minta kerangmu seperti itu kan, walaupun itu temannya, ya pasti tak kasih lebih, pasti tak kasih banyak kan. Tapi dengan caranya dia membela temannya, dalam garis besar dia membela temannya dengan mengatakan aku hatimu kecil banget, cuma ini sekedar kerang katanya. Terus aku langsung aku langsung marah. Kamu bilangin gak sama temanmu buat berhenti? Dia cuma minta sedikit katanya gitu. Ya walaupun sedikit kamu nggak izin sama aku. Terus aku marah-marah. Kamu bilangin nggak kalau sebelum aku keluar aku yang bilangin. Terus dia bilang, ya ampun Ciput, cuma kerang katanya. Dia itu teman kita, temanmu juga. Gini dia cuma minta sedikit. Kamu bilangin nggak? Aku bilang. Posisinya aku di sana lagi nggak pakai baju dan ini baru break dari kerja ya, pas lagi capek-capeknya. Terus aku nangis terus gitu. Tetap dia nggak mau bilangin. Terus aku nangis keras. Terus aku buka pintunya, aku liatin dia milih-milih kan. Masa dia duluan yang milih-milih yang cantik-cantik ini kan daripada aku. Terus lagi dia bilang, terus aku nggak tahu kenapa kamu kayak gini katanya.
Itu pun masih mending dia minta, katanya gitu. Kalau misalkan orang nyuri kerangmu seember ini, apa kamu tahu ini kamu taruh di luar kayak gitu? Kalau kamu nggak mau orang ngambil kerang ini, ngapain kamu taruh di luar? Seharusnya kamu taruh di dalam, katanya. Terus ya aku mikir di sana juga emang benar sih gitu, tapi tetap aku nggak terima ya. Terus aku nangis, terus nangis dan keras nangis. Terus pas itu dia nggak tahan, aku nangis nangis gini. Terus dia juga nggak enak bilangin temennya nyuruh pergi, sedangkan dia sudah bilang iya gitu kan. Dia juga nggak enak. Terus katanya apa yang aku harus bilang ke dia, katanya gitu. Pasti dia mikir nggak bagus tentang kita gini. Aku tetap masih nggak nangis, udah nangis kayak udah kayak anak kecil. Kayak nangis kayak anak kecil barangnya diambil gitu loh. Aku sampai ngelempar sesuatu terus nangis karena sakit hati banget ya. Dia tetap belain temannya. Terus singkat cerita dia keluarlah bilangin si temannya ah ini katanya gitu, kamu ini yang kamu pulang, aku minta maaf, ini gini gini gini. Dia mungkin nggak enak juga, tapi nggak enak juga lihat aku ini nangis gitu kan. Terus si orangnya itu ini terus pergi. Masa mau minta satu dua harus ditumpahin dulu terus milih banyak. Itu pun dalam berjalan 20 menit ya, dia masih milih-milih dan aku bertengkar 20 menit tuh dia masih di sana di luar milih-milih gitu. Terus masa dia yang duluin aku yang ini ngumpulin beberapa hari ke pantai. Kalau dia mau, ini dia cari aja ke pantai. Terus aku sampai bungkuk-bungkuk nyari kayak gini beberapa hari sama temanku kan ke pantai baru bisa dapat segini. Dia enak-enaknya milih duluan kan, sakit hatiku. Oke, lanjut, cuma segitu ceritanya. Dan setelah itu, singkat cerita, aku nggak ngomong sekitaran 5 menit ke dia, ke Bang Jokonya. Dan setelah itu ya kita baikan, nggak ada masalah apa-apa. Dan setelah itu, aku ketemu sama orang itu, aku nggak enakan juga. Tapi dia harus ngerti juga ya, itu bukan barangnya. Dan si Bang Joko itu juga poin permasalahannya, ngapain dia ini ngasih tanpa seizinku kan. Ini kan barangku. Oke, kita lanjut ya. Itu kan full seember. Kayaknya dia ngambil beberapa kayaknya kemarin. Nih aku mau bersihin sekarang karena udah mau 1 bulan ini aku nggak ini ada lihat-liatin ini, apalagi membersihkan ini. Kalian bisa lihat tuh. Oh, suaranya agak keras. Tuh. Seember, sedikit bau guys karena sudah lama kok nggak bersihin. Setelah kejadian itu barulah aku masukin kerangnya ini ke dalam bukan tepatnya aku taruh di kamar mandi ya. Kita ini tuh kan cantik-cantik banget, kayaknya dia ini ya milih-milih yang lebih cantik-cantik kemarin. Kalian bisa lihat tuh bentukan yang kayak gini tuh. Kira-kira ini mau dijadiin apa ya nanti. Sampai sekarang aku belum beli lem yang keras itu aku belum beli karena akhir-akhir ini aku nggak pergi ke local island ya. Ini karena akhir-akhir ini aku malas banget, maksudnya buat pergi ke local island aku malas banget. Tripnya juga ini kayaknya tanggal 29 ini deh, ini tripnya nanti. Kayaknya pas itu nanti aku bakalan ikut. Ini yang aku dapatin kemarin tuh guys, cantik banget kayak tempat mutiara ya. Ini banyak banget. Nanti aku bakalan buatin seperti di botol gitu, di botol gelas. Nanti aku mau minta botol juga bekas minuman itu, terus aku mau ini hias dan taruh lampu di dalam, lampu kecil-kecil juga di dalam botolnya. Ini aku dapat inspirasi dari ini TikTok. Lucu ya, begitulah ceritanya. Kita kadang cewek itu berasa kayak anak kecil ya, kayak sensitif banget apapun, apalagi aku kalau marah itu, kalau sensitif itu pasti melampiaskannya ke Bang Joko. BTW temanku yang dari kerang kemarin itu ya sudah pergi. Teman-teman, kalian lihat kan videonya kemarin aku nganterin dia ke ini, ke depan jetty pas dia mau naik seaplane. BTW dia sudah pergi.
Kita tuh dia tuh kerja sudah 4 tahun di sini bareng aku, dan orangnya tuh baik banget ya, walaupun umurnya sudah lumayan uh, berumur, tapi dia baik banget. Dia nggak pernah yang namanya ini ngeluh, dia nggak pernah yang namanya kayak, walaupun dia tua ya, dia merasa sakit juga kan seperti kita, dia nggak pernah ini buat menyerah, buat kayak apa ya, kayak beralasan sakit-sakitan gitu, dia nggak pernah. Selagi masih dia bisa handle, dan dia ini tetap masuk kerja, Mas. Tapi kita selalu ini perhatian sama dia, dan dia tuh nggak pernah yang namanya kayak ngomongin teman gitu juga, dia nggak pernah sama sekali. Dia itu kayak agamis, dia kan ini Kristen gitu. Dia tuh aku tuh sering diajak berdoa sama dia, tapi aku pakai berdoa keyakinan masing-masing sih, tapi kayak doa bareng gitu guys. Nih kalian bisa lihat, cantik sekali corak kerangnya tuh. Apalagi yang ini warnanya estetis banget, kayak coraknya tuh kayak simple, tapi aku nggak pernah lihat ini tuh ada hidup nggak tuh di dalam. Aku nggak ada lihat ini binatangnya di dalam. Sudah nggak ada lagi yang mau diajak nyari kerang, dan kerangnya yang dicari kemarin itu teman-teman, dia bawa, dia sampai nggak bisa bawa bajunya karena kerangnya itu lumayan berat, sedangkan dia dikasih bagasi cuma 25 kilo. Tuh cantik. Ada sih teman masih di sini, tapi kadang mereka kayak lebih memilih buat beristirahat daripada ini ke pantai gitu. Makanya aku ini sering ke pantai sendiri aja. Teman-temannya banyak di sini cewek, tapi mereka kayak males ke pantai. Dan walaupun sendiri, aku lebih senang sendiri juga karena lebih senang ini bikin konten ya. Kalau pergi berame-rame pasti nanti ada yang minta difotoin, ada yang minta diiniin, terus kita lagi ngomong-ngomong, jadi nggak jadi konten. Oh ternyata aku dapat banyak yang warna ini tuh. Ini agak simple coraknya, dan ini agak ini ya rame, tapi hampir sama warnanya, hampir sama. Yang kecil-kecil juga banyak banget. Kayaknya aku juga bakalan ke pantai buat ini bikin video lagi, karena benar-benar nggak ada yang bisa dilakukan di sini kalau libur. Dan apalagi si Bang Joko ini kan waktunya tidur, pasti aku juga nggak bisa nyalain lampu, nggak bisa bergerak, nggak bisa beraktivitas di kamar. Bosan banget jadinya. Makanya satu-satunya tempat untuk melampiaskan kebosanan yaitu pergi ke pantai. Banyak pasirnya itu di dalam tuh, masih banyak pasirnya, tapi nanti aku bakalan jemur biar pasirnya ini lepas. Cantik banget nih ini juga. Kalau misal di sini aku punya dapur ya, pasti sudah sibuk masak, sibuk bikin makanan ini kesukaan. Tapi apalah daya. Sebenarnya boleh masak di sini, ada tempatnya masih ya, tapi begitulah mereka, teman-teman. Katanya ini takut dengan kebakaran, karena di sini kan nggak bisa tertolong kan oleh mobil kebakarannya, nggak bisa ini ke pulau ini dengan cepat. Apalagi kalau pakai ferry yang besar ya, pasti perjalanannya tuh kayak 3 hari 4 hari baru nyampe ke sini kalau dari kota. Nih ada yang lebih besar, cantik banget tuh. Pernah dulu ada ini kejadian kebakaran di sini, tapi ya itu satu bangunan lenyap
Tapi aku nggak mau ceritain ya, nanti takutnya mereka tahu kalau aku ngomongin tentang ini. Nanti bisa-bisa aku disuruh go, you go now, nanti aku diusir nanti dari pulau ini. Pokoknya yang baunya sensitif tentang di sini aku nggak jadiin konten, teman-teman. Apalagi kalau ini konten pakai seragam gitu di tempat kerja, aku nggak ini melakukannya karena mereka sudah tahu aku ini sibuk sekali bikin video kayak gini. Apalagi nanti pas kerja nanti pastilah pikirannya mereka seperti itu. Aku nggak pernah fokus kerja, dan aku fokusnya bikin video terus. Sekarang aja mereka sudah mikir tentang itu, tapi aku nggak peduli lagi, teman-teman. Aku juga mau ini, sebenarnya pengen banget buat pulang, tapi si Bang Joko itu tetap aja untuk menahan. Aku mau pengen hidup normal di rumah, kayak berkebun, bertani gitu. Udah nggak mau dah ini stres kayak gitu di sini. Kalau mereka mau mulangin atau gimana, aku udah nggak peduli, terserah mereka. Makanya aku aktif ini bikin video sekarang. Makanya aku aktif bikin konten sekarang. Dulu itu aku nggak ini. Kenapa aku nggak mulai dari dulu ini bikin konten? Karena itulah yang aku jaga, teman-teman. Karena di sini mereka kan memperhatikan banget gerak-gerik kalian tuh, selalu diomongin gerak-gerik apa yang kita ini. Terus aku kan takut banget kalau misal terjadi dipulangin atau dipecat gitu kan dulu. Dan sekarang aku sudah nggak peduli. Makanya aku mau tetap aktif bikin video konten. Karena kalian bayangin, teman-teman, hidup di sini sudah 6 tahun. Siapa sih yang nggak bosan di sini hidup 6 tahun di sini tanpa kalian tahu lah kehidupan di sini, cuma tempatnya di sini terus, nggak bisa pergi kemana-mana. Buat ke kota juga jarang, nggak bisa makan makanan yang kita mau, yang kita suka di sini. Tapi aku tetap bersyukur, alhamdulillah banget aku bisa sampai di tempat ini, di tempatku yang sekarang. Bahkan mereka yang mau ke sini, yang mau kerja di resort di sini tuh susah banget itu dapatnya. Mereka juga ini harus bayar agensi kadang-kadang tuh. Kemarin teman-temanku di sini yang dari Bali itu, mereka rata-rata pakai agensi dan bayar 30 juta buat datang ke sini. Dan aku di sini dulu dibawa dengan gratis, alhamdulillah, sama temanku, dan itu pun tanpa interview. Karena itu pacarnya itu jadi HRD di sini. Nanti aku bakalan cerita tentang itu ya. Aku sebenarnya sudah cerita dari dulu, tapi di konten lama ya. Nanti aku bakalan cerita lagi pas ini asal mula aku kesini, guys, dan perjuangannya kayak gimana tuh nanti aku bakalan cerita. Ini ya, udah habis ini yang terakhir. Iya, wastafelnya mampet jadinya. Mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton dan dengar cerita aku pagi ini. Dan nanti aku kayaknya bakalan ke pantai biar nggak bosan. Dan sampai ketemu di pantai nanti. Dadah!